Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Lainur Fadilah izin mempresentasikan proyek kuas saya mengenai activity based costing. Baik, untuk topik yang saya ambil yaitu tentang penerapan metode activity based costing dalam penentuan harga pokok produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari harga pokok produksi, activity based costing, dan juga cost drive. Jadi, menurut Halim DKK menyatakan bahwa penentuan harga pokok produksi yang konvensional adalah dengan membebankan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk atau jasa. Nah, untuk ABC sendiri yaitu sebagai suatu proses yang menghitung biaya objek seperti produk, jasa, dan pelanggan. Nah, menurut Ayrton sendiri menyatakan bahwa ABC ini merupakan faktor utama yang memicu munculnya suatu biaya. Nah, untuk cost driver sendiri, menurut Shimamura menyatakan bahwa pemicu biaya atau cost driver adalah setiap aktivitas yang menyebabkan suatu biaya dikeluarkan. Nah, biasanya pemicu biaya mencerminkan keluaran aktivitas. Selanjutnya yaitu penerapan activity based costing sistem pada perusahaan. Nah, menurut Widi Lestari Ningtyas DKK menyatakan bahwa dalam penerapan activity based costing terdapat beberapa indikasi atau tanda-tanda yang membuat sistem ABC ini sebaiknya diterapkan. Yang pertama yaitu jumlah biaya tidak langsung yang signifikan dialokasikan menggunakan satu atau dua kelompok biaya saja. Yang kedua, semua atau kebanyakan biaya tidak langsung merupakan biaya pada tingkat unit produksi, yakni hanya sedikit biaya yang tidak langsung yang berada pada tingkatan biaya kelompok produksi, biaya pendukung produk, atau biaya pendukung fasilitas. Yang ketiga, terdapat perbedaan akan permintaan sumber daya oleh masing-masing produk akibat adanya perbedaan volume produksi, tahap-tahap pemrosesan, ukuran kelompok produksi, atau kompleksitas. Yang keempat, produk yang dibuat atau dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menunjukkan keuntungan yang rendah, sementara produk yang kurang sesuai untuk dibuat dan dipasarkan perusahaan justru memiliki keuntungan yang tinggi. Yang kelima, staf bagian operasi memiliki perbedaan pendapat yang signifikan dengan staf akuntansi mengenai biaya manufaktur dan biaya pemasaran barang maupun jasa. Nah, selanjutnya untuk study case, saya mengambil tentang penerapan metode activity based costing dalam penentuan harga pokok produksi pada perusahaan roti Lydia di Manado. Jadi perusahaan ini berdiri pada bulan April 1998 yang dipimpin oleh Lydia Maramis yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. Nah, dapat dilihat di tabel pertama bahwa jumlah roti yang diproduksi oleh perusahaan roti Lydia Manado setiap bulannya berjumlah 81.000 per unit. Nah, dapat diketahui bahwa biaya bahan baku per unit yang digunakan untuk membuat roti coklat keju merupakan biaya bahan baku yang paling tinggi, yaitu sebesar Rp536 karena roti ini memadukan dua rasa, yaitu coklat dan keju, sehingga biaya bahan baku dari roti ini lebih tinggi dari produk lainnya. Nah, dapat dilihat juga bahwa biaya tenaga kerja langsung untuk roti coklat dan roti keju adalah sama, yaitu 900.000 per bulan. Dan kemudian untuk roti kacang, srikaya, dan keju juga sama, yaitu 750.000 per bulan. Nah, tabel selanjutnya yaitu memperlihatkan biaya-biaya per bulan pada perusahaan roti Lydia Manado. Nah, dapat dilihat terdapat biaya langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja sebesar 46 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada biaya tidak langsung yang di dalamnya terdapat biaya bahan pembantu, biaya listrik, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan, dan lain-lain sebesar 10.550.000. Nah, dengan total biaya per bulannya yaitu 56.550.000 rupiah.
Nah, untuk selanjutnya tabel 4 memperlihatkan HPP dengan sistem tradisional perusahaan roti Lydia Manado setiap bulan. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa jumlah dari harga pokok produksi per unit produk tiap bulan dengan sistem tradisional yaitu sebesar 3.485. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu harga jual produksi pada perusahaan roti Lydia Manado. Ini dapat dilihat bahwa untuk roti coklat keju dan roti keju sama yaitu sebesar Rp1.600 per unit. Sedangkan untuk roti kacang, roti srikaya sebesar Rp1.500 per unit. Pada tabel 6 memperlihatkan perhitungan HPP dengan ABC Sistem pada perusahaan roti Lydia Manado menunjukkan bahwa hasil perhitungan harga pokok produksi per unit roti setiap bulan dengan menggunakan activity based costing ini diperoleh harga pokok produksi roti coklat keju lebih besar dibandingkan dengan uh, produk lainnya. Nah, untuk tabel 7 sendiri yaitu perbandingan HPP sistem tradisional dengan ABC sistem. Nah, di sini diperlihatkan hasil perhitungan harga pokok produksi per unit setiap bulan dengan menggunakan ABC sistem jika dibandingkan dengan sistem tradisional memberikan hasil yang lebih tinggi untuk produk roti Lydia. Nah, selisih untuk roti coklat dan roti coklat keju adalah sebesar Rp905 per unit, sedangkan untuk roti kacang, srikaya, dan keju sebesar Rp906 per unit yang memiliki nilai kondisi overcost untuk semua produk. Nah, selanjutnya tabel ke-8 ini memperlihatkan perbandingan harga jual roti dengan HPP tradisional dan juga dengan ABC sistem. Jadi, tabel terakhir ini memperlihatkan harga pokok produksi dan harga jual pada perusahaan roti Lydia saat ini bahwa perusahaan mendapat keuntungan. Sedangkan jika dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produksi per unit roti setiap bulan dengan menggunakan metode activity based costing dengan harga jual pada perusahaan roti Lydia, perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, untuk kesimpulan dari study case ini yaitu perhitungan HPP menggunakan sistem activity based costing memberikan hasil yang lebih tinggi dari sistem tradisional. Dikarenakan perhitungan dengan sistem tradisional hanya menggunakan satu cost driver sehingga banyak terjadi distorsi biaya dan menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang tidak relevan. Nah, perbedaan yang terjadi antara HPP dengan menggunakan sistem tradisional dengan ABC disebabkan karena adanya pembebanan biaya overhead pabrik pada masing-masing produk. Pada sistem tradisional, biaya masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, pada metode ABC, biaya overhead pabrik pada masing-masing produk dibebankan pada cost driver sehingga ABC mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap jenis produk secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. Selanjutnya yaitu keputusan manajerial. Bagaimana manajer mengambil sikap terhadap adanya masalah ini. Nah, HPP pada perusahaan roti Lydia Manado dengan ABC menampilkan hasil yang lebih tinggi dari HPP dengan sistem tradisional. Namun, sebaiknya perusahaan roti Lydia ini mengevaluasi kembali sistem pembebanan biayanya. Nah, pihak manajemen ini sebaiknya mulai mempertimbangkan perhitungan HPP dengan menggunakan activity based costing dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang lain seperti harga pesaing dan juga kemampuan masyarakat. Baik, sekian pemaparan study case dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.